suatu kondisi di mana pada saat pasca persalinan membutuhkan waktu yang tidak seharusnya. Proses abnormalitas persalinan yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang menjadi lambat. Persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam yang disertai dengan kontraksi uterus ritmik dan reguler serta dilatasi serviks. Oke guys, nah karena teman aku sudah menjelaskan definisi dari postpartum lama, jadi sekarang aku mau menjelaskan tentang etiologi. Ada 3, yang pertama itu power. Power ini merupakan kelainan pada kontraksi uterus yang terlalu lemah atau tidak koordinasi ibu hamil. Yang kedua adalah passage. Jadi passage ini merupakan kelainan jalan lahir. Contohnya itu seperti serviks yang kaku ataupun panggul yang terlalu sempit. Yang ketiga adalah passengers. Jadi passengers ini merupakan kelainan presentasi janin ataupun janin yang terlalu besar. Diagnosis persalinan lama terdapat anamnesis, yaitu ditanyakan mengenai riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya seperti status autopsi pada ibu, yaitu mengenai interval tahap kelahirannya, karena itu merupakan kasus faktor disposisi dari faktor yang lama. Setelah itu ditanyakan juga mengenai apakah ada riwayat bayi besar atau bayi lebih dari 4.000 gram dan juga adanya riwayat sebelumnya. Untuk riwayat penyakit ibu dapat ditanyakan mengenai penyakit atas seperti hipertensi atau adanya diabetes. Lalu apakah pada ibu ini ada di proporsi yang sempit. Lalu ditanyakan juga apakah ada riwayat deformitas panggul akibat trauma. Lalu tanyakan mengenai apakah ada riwayat tumor pada daerah panggul dan juga infeksi virus di perut atau uterus. Setelah itu ditanyakan mengenai riwayat kehamilan saat ini, yaitu mengenai bagaimana pemantauan selama kehamilan dan juga riwayat dari pemeriksaan sebelumnya untuk menilai kemungkinan adanya penyakit dalam persalinan. Nah, selanjutnya itu komplikasi. Pada partus lama dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin. Nah, biasanya komplikasi yang terjadi pada ibu itu trauma obstetrik dan karioamnionitis. Nah, sedangkan komplikasi yang biasa terjadi pada janin yaitu afiksia neonatorum dan admisi ke ruang rawat intensif. Adapun klasifikasi persalinan lama atau partus lama dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu stage 1 prolonged labor atau lebih dikenal dengan pempanjangan dari kala 1. Sedangkan bagian yang kedua yaitu stage 2 prolonged labor atau lebih dikenal dengan pempanjangan dari kala 2. Sedangkan bagian yang terakhir yaitu stage 3 prolonged labor atau lebih dikenal dengan pempanjangan dari kala 3. Dikatakan pemanjangan dari kala 1 itu dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu fase laten dan fase aktif. Dikatakan partus lama jika pemanjangan kala 1 yaitu di stage 1 fase laten nulliparanya yaitu lebih dari 20 jam, sedangkan multiparanya yaitu lebih dari 14 jam. Stage 1 yaitu dalam fase aktifnya yaitu dilatasi servis kurang dari 0,5 cm per jam, sedangkan multiparanya yaitu dilatasi servis kurang dari 0,5 cm per jam. Sedangkan stage 2 atau dikenal dengan pemanjangan kala 2 lebih dari 2 jam atau tanpa epidural atau lebih dari 3 jam dengan epidural, sedangkan multiparanya yaitu lebih dari 1 jam tanpa epidural atau lebih dari 2 jam dengan epidural. Sedangkan stage 3 atau lebih dengan pemanjangan kala 3 yaitu di nulliparanya itu lebih dari 30 menit. Adapun di bagian multiparanya juga sama yaitu lebih dari 30 menit.
Penata laksanaan persalinan macet. Yang pertama yaitu persalinan palsu atau belum impartu. Periksa apakah ada infeksi saluran kemih atau ketuban pecah. Apabila dapatkan adanya infeksi, obati secara adekuat dan jika tidak ada pasien boleh rawat jalan. Yang kedua yaitu fase laten memanjang. Diagnosis fase laten memanjang dibuat secara retrospektif. Jika HIS berhenti, pasien disebut belum impartu atau persalinan palsu. Jika HIS makin teratur dan pembukaan makin bertambah lebih dari 8 jam dan tidak ada tanda-tanda kemajuan, lakukan penilaian ulang terhadap servis. Adapun penilaiannya yaitu yang pertama, jika tidak ada perubahan pada pendataan atau pembukaan servis dan tidak ada gawat janin, mungkin pasien belum impartu. Yang kedua yaitu jika ada kemajuan dalam pendataan dan pembukaan servis, lakukan amniotomi dan induksi persalinan dengan oksitosin atau prostaglandin. Adapun yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, lakukan penilaian ulang setiap 4 jam. Yang kedua, jika pasien tidak masuk fase laten setelah dilakukan pemberian oksitosin selama 8 jam, lakukan seksio sesar. Yang ketiga yaitu jika didapatkan tanda-tanda infeksi seperti demam, cairan vagina berbau. Adapun yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu lakukan akselerasi persalinan dengan oksitosin. Yang kedua yaitu berikan antibiotika kombinasi sampai persalinan. Adapun antibiotikanya yang pertama yaitu ampicillin 2 gram intravena setiap 6 jam. Yang kedua yaitu ditambah gentamicin 5 mg per kilogram berat badan intravena setiap 24 jam. Yang ketiga, jika terjadi persalinan pervaginal, stop antibiotika pasca persalinan. Yang ketiga yaitu jika terjadi persalinan pervaginal, stop antibiotika pasca persalinan. Yang keempat, jika dilakukan seksio sesar, lanjutkan antibiotika dan metronidazol 500 mg intravena setiap 8 jam sampai ibu bebas demam selama 48 jam. Yang ketiga yaitu fase aktif memanjang. Jika tidak ada tanda-tanda disproporsi cephaloplik atau obstruksi dan ketuban masih butuh, pecahkan ketuban. Adapun nilai HIS-nya yang pertama yaitu jika HIS tidak adekuat kurang dari 3 HIS dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 40 detik, pertimbangkan adanya inersia uteri. Yang kedua yaitu jika HIS adekuat 3 kali dalam 10 menit dan lamanya lebih dari 40 detik, pertimbangkan adanya disproporsi obstruksi atau malposisi atau malpresentasi. Yaitu lakukan penanganan umum yang akan memperbaiki